Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita sekali lagi dapat bersama di dalam ibadah atas talian pada pagi ini 31 hari bulan 1 2021. Marilah kita sama-sama mengambil bahagian di dalam pujian penyembahan dan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastorus Kulabid. Sebelum kita meneruskan ibadah ini, marilah kita memulai ibadah ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Raymond Yugau. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Karena sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah atas talian. Kita terus doakan agar ibadah ini walaupun hanya dilaksanakan secara atas talian, tapi kita percaya bahwa Allah tetap memberkati kita. Untuk itu mari kita mulahkan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami menaikkan pujian dan syukur hadirat Tuhan. Di atas pimpinanmu sepanjang seminggu yang sudah. Dan pagi hari ini, sekali lagi kami dapat beribadah. Walaupun hanya atas talian. Tapi kami percaya bahwa Allah mengurapi ibadah ini supaya benar-benar kami dapat menikmati hadirat Tuhan dan mendapat berkat daripada pujian dan penyembahan dan terusnya sabdamu yang akan disampaikan oleh hambamu pada pagi hari ini. Segala kuasa, segala roh-roh yang coba mengambil alih fokus kami terhadap ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami usir semuanya agar penumpuan kami dalam ibadah ini penuh perhatian sehingga kami mendapat berkat daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa semua ini. Amin. Meneruskan ibadah pagi ini, marilah kita bersama-sama mengambil bahagian di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Puan Rusdina Kungkim. Dipersilakan. Shalom semua jemaat Tuhan. Pembacaan kita pada pagi ini dari kitab Mazmur 17, 1 hingga 15. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual.
Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu dan menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah, Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bahagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dia selalu bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan Yesus kami. Engkaulah yang selalu di dalam hati kami, menjaga kami, melindungi kami. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Perbuatan-Mu yang besar selalu menyertai kami. Oh, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, haleluya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya.
Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita dapat mengadakan sekali lagi ibadah dalam talian meskipun masih dalam keadaan PKP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita ambil masa ini untuk berdoa dan saya pimpin di dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur pada pagi hari ini atas kasih kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada hari ini kami dapat mengadakan sekali lagi ibadah dalam talian. Dan saya mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti setiap ibadah ini. Supaya Tuhan menyertai, memberkati mereka. Dan kami berdoa Tuhan, orang-orang yang sedang sakit di tempat mereka, di rumah mereka, di hospital, supaya Tuhan memberi mereka kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Roh Tuhan terus berkarya pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan, memberi kami kekuatan, bahkan dorongan untuk terus menghadapi keadaan-keadaan di dalam dunia saat ini. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu, dan kiranya Roh Tuhan terus berkarya dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya bersyukur karena ada kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama dengan jemaat Tuhan semua. Dan pada pagi ini kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan begitu baik kepada kita sehingga meskipun kita hanya beribadah di dalam atas talian, tapi kita masih bersemangat untuk mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dengan merebaknya COVID-19 atau coronavirus sungguh telah menggoncangkan dunia dan kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dengan merebaknya COVID-19 atau coronavirus sungguh telah mengguncangkan dunia dan kehidupan manusia sejagat. Seluruh dunia dan kita semua terkejut, panik dan khawatir untuk menghadapinya. Bayangkan hanya dalam beberapa masa saja virus ini sudah merebak ke lebih dari 180 buah negara di dunia dan sudah berjuta yang jadi korban. Di Malaysia saja setakat 28 hari bulan 1 yang lalu sudah mencapai 700 lebih orang korban COVID-19. Dan korban ini tidak memandang siapa, apakah mereka tua atau muda, dan apakah mereka orang biasa atau orang sederhana. Tapi semua pun kita akan kena ataupun menjadi korban. Bahkan pastor ataupun pendeta pun ada yang sudah jadi korban kepada coronavirus ini. Saudara-saudara, ketika masa sulit dan kesusahan menimpa hidup manusia adalah wajar kalau muncul pelbagai kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup kita. Tetapi apabila kekhawatiran dan ketakutan tidak dapat dikendalikan, maka hidup kita tidak akan pernah merasa tentram. Oleh itu kita memerlukan kekuatan, ketenangan, ketabahan untuk menghadapi semua itu. Kita dapat menghadapi semua itu dengan mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita akan mengalami ketentraman, sukacita, damai sejahtera yang tidak terguncangkan, bertahan di dalam pergumulan, mencari Tuhan, melihat wajah Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, semakin percaya dan beriman kepada Tuhan, dan semakin bertekun dalam doa dan juga dalam mempelajari firman Tuhan. Mari kita memperhatikan Mazmur 27. Mazmur ini merupakan sebuah permohonan doa dari Daud. Mengapa Daud berdoa? Karena pada waktu itu Daud sedang diliputi oleh ketakutan akan musuhnya. Musuh-musuhnya yang mengepung dan menyerangnya. Dikatakan dalam ayat 2,
musuh-musuhnya ini seperti binatang buas yang akan memakan dagingnya. Kita juga dapat menangkap sikap hati dari Daud. Pada waktu itu di mana di satu pihak dia merasa aman dan yakin kepada Tuhan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan sebagai manusia dia juga ada perasaan takut dan gentar. Bukankah kita sebagai orang-orang Kristen juga sering mengalami seperti yang dirasakan oleh Daud? Kita yakin dan percaya pada Tuhan, tetapi juga pada masa yang sama kita merasa khawatir dan takut. Barangkali perasaan seperti itu kita rasakan juga pada saat ini, khususnya dalam menghadapi dan menyikapi pandemik COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Di satu pihak, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tetapi di pihak yang lain, ada kekhawatiran dan ketakutan. Karena memang pandemik COVID-19 sangat berbahaya dan boleh-boleh saja menyerang kita. Sudah banyak korban yang jatuh. Bukan saja korban jiwa, tetapi juga banyak perusahaan, perniagaan yang ditutup, termasuk pejabat-pejabat, sekolah, dan lain-lain. Ada yang kehilangan pekerjaan dan ada juga kehilangan sumber pencarian dan sebagainya. Di samping itu, situasi dan keadaan yang belum pulih. Dan kita masih disarankan sedapat mungkin untuk tetap diam di rumah kita. Memakai hand sanitizer, memakai mask, ada penjarakan sosial dan sebagainya. Nah, sungguh tidak tentram bila kita berada dalam hidup yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Pandemik COVID-19 ini sudah berlangsung selama hampir 1 tahun, kira-kira dalam 11 bulan lah. Dan kita tidak tahu sampai bila pandemik ini akan berakhir. Namun keadaan ini jangan membuat kita putus asa. Dan jangan membuat kita rasa keliru sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menjadi panik dan tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan mendorong kita pada pagi ini bagaimana kita beroleh kekuatan mengatasi rasa cemas, rasa takut, rasa putus asa, rasa keliru, rasa panik dalam menghadapi krisis pandemik ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengerti perasaan-perasaan yang kita alami saat ini. Kekeliruan, kepanikan, kekhawatiran, ketegangan, kekecewaan, kemarahan dan emosi yang lainnya. Namun di tengah-tengah perasaan ini, kita sebagai orang yang percaya kita harus tetap yakin dan beriman serta berpengharapan di dalam Tuhan. Ancaman pandemi COVID-19 yang menakutkan itu adalah sebuah kenyataan. Namun kehadiran Tuhan juga adalah sebuah kenyataan di mana Tuhan kita yang kita sembah dan yang kita percaya itu nyata di dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pada pagi ini ialah mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah krisis pandemik. Mengapa kita perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam masa krisis ataupun dalam keadaan masa yang sukar? Yang pertama, Tuhan rindu hidup bersama-sama dengan kita. Allah mau menanggung beban kita bersama-sama dengan kita. Dan Allah juga rindu supaya kita menyerahkan segala beban-beban kita kepadanya. Dan yang kedua, mengapa kita perlu mengalami kehadiran Tuhan, yaitu kita walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih manusia biasa. Kita penuh dengan keterbatasan dan kita tidak berdaya. Dan yang ketiga yaitu mengapa kita perlu mengalami kehadiran Tuhan? Karena kita seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak ada gembala
tidak ada hala tujunya. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran. Nah, pada pagi hari ini kita menemukan bagaimana Daud mengalami kehadiran Tuhan pada masa dia berada di dalam keadaan yang sukar. Pada masa dia berada dalam keadaan krisis. Seperti yang saya katakan tadi dalam Mazmur 27 itu adalah doa Daud semasa dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan apabila kita dikejar-kejar oleh musuh, itu sesuatu perkara yang sangat sukar bagi kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat satu petikan firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ini, yaitu kita akan melihat di dalam ayat yang keempat, yaitu satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya karena yang pertama, dia ada tujuan hidup. Dan tujuan hidup yang saya katakan di sini yaitu dalam bagian yaitu satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Daud mengatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dan hal yang paling diinginkan atau menjadi tujuan bagi Daud yaitu dia mau hidup dekat dengan Tuhan. Dia mau akrab dengan Tuhan. Dia mau intim dengan Tuhan. Daud boleh saja berdoa kepada Tuhan supaya menjauhkan musuh-musuhnya. Tetapi satu saja tujuan hidupnya, yaitu dia mau supaya dia dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu Daud ada kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Dia bertekad untuk mencari Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, kata Daud. Bukan sahaja untuk menunjukkan tujuan hidup Daud, tetapi juga menunjukkan tekadnya, kerinduannya yang begitu kuat. Supaya dia sentiasa berada dekat dengan Tuhan. Kedekatan dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya itulah yang dapat memenuhi keperluan rohani, keperluan rohani Daud. Dan itu sangat penting bagi Daud. Dan itulah yang menjadi prioritas di dalam hidupnya karena Tuhan itu adalah sumber di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Daud mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya karena dia memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalimat seumur hidupku berarti bukan hanya menyatakan satu period ataupun satu tempo-tempo waktu, tetapi juga menunjukkan apa yang menjadi kesenangan Daud di dalam seluruh kehidupannya. Daud menyatakan kerinduan yang mendalam untuk berdiam di rumah Tuhan. Dan itulah kesenangan hidupnya yang terbesar. Apakah yang menjadi kesenangan hidup kita? Seorang yang bernama Stephen Covey pernah mengatakan, apapun yang merupakan pusat di dalam kehidupan kita itu akan menjadi sumber rasa aman, panduan, hikmat dan kekuatan. Nah, bagi Daud, kehadiran Allah di dalam pusat kehidupan Daud, kehadiran Allah adalah pusat kehidupan Daud. Kehidupan rohani kita juga berasal dari pusat kehidupan kita. Kehidupan rohani kita bukan ditentukan oleh bentuk kegiatan yang kita lakukan di gereja seperti pergi ke ibadah dan banyak lagi program kerohanian. Tetapi pada hadirat Tuhan yang ada di dalam diri kita.
yang akan memberikan kita ketenangan jiwa dan juga damai sejahtera. Penulis Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dalam ayat yang kedua secara teologis kita memahami bahwa kehadiran Allah ada di mana-mana pun. Allah adalah omnipresent. Tetapi ada satu tempat di mana Tuhan rindu untuk menemui kita. Situasi saat ini mengingatkan kita bahwa diam di rumah Tuhan bukan berarti hanya tinggal atau diam di gedung gereja. Tetapi ada di dalam hati kita masing-masing. Rasa tenang, rasa aman, itu bukan berasal dari perlindungan dari luar. Tetapi berasal dari dalam hati kita yang mengalami kehadiran Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, yaitu kerinduan Daud yang sangat mendalam untuk menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud menyatakan ini, bahwa ia tidak saja ingin memandang keindahan Tuhan, tetapi juga memperhatikan dan benar-benar dia merasa kagum. Saudara-saudara, bukankah sesuatu yang indah itu ingin kita lihat terus dan mengamatinya? Dan semakin kita memandangnya, semakin kita mengkagumi. Apalagi kalau kita menyaksikan atau memandang kepada keindahan Tuhan. Dan menikmati kasih Tuhan, menikmati karyanya, menikmati kebaikannya, menikmati pengorbanannya, menikmati perlindungannya, menikmati pemeliharaannya, serta berkat-berkatnya dalam hidup kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, pengalaman hidup Daud yang diungkapkan dalam Mazmur 27 adalah suatu kenyataan hidup. Mazmur itu ditulis oleh Daud ketika dia mengalami ketakutan, dia mengalami ketidakpastian. Namun demikian, fokus Daud tetap kepada Tuhan. Dia tidak pernah goyah, bahkan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 8, Daud mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Pembentukan suatu kehidupan rohani dimulai dengan hasrat. Hasrat di mana kita mau mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa dan siapakah yang kita cari selama ini? Semoga krisis pandemik yang terjadi saat ini membuat pembaharuan dan transformasi di dalam hidup kita. Semoga melalui krisis ini memberi banyak peluang kepada kita untuk melihat dan mengalami, menghayati kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kiranya krisis ini lebih lagi mendorong kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, serta lebih giat lagi melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu memberi kami kekuatan dan mendorong kami supaya melalui musibah yang terjadi pada masa ini memberi kami kesempatan untuk mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Berilah kami tujuan hidup yang mau hidup dekat dan akrab dengan-Mu. Berilah kami hati yang sentiasa merindukan kehadiran-Mu. Biarlah hidup kami sentiasa berpusat kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengalami kehadiran-Mu yang membuatkan kami kuat, bersukacita, dan memperoleh damai sejahtera semasa kami hidup dalam dunia yang sementara ini. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan, supaya Tuhan terus menjaga, memelihara mereka di mana saja berada, menyertai semua usaha-usaha mereka dan melindungi mereka. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai jemaat sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi ini.
Kiranya kebenaran firman itu menerangi hati dan pikiran kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Saya ingin sampaikan beberapa pengumuman sidang untuk pengetahuan jemaat semua. Yang pertama, uang persembahan dan perpuluhan boleh dikumpul oleh keluarga masing-masing atau boleh juga disalurkan terus ke akaun sidang seperti yang tertera di bawah. Yang kedua, ibadah atas talian akan terus dilaksanakan sehinggalah ibadah di gereja mendapat kebenaran daripada pihak kerajaan. Yang ketiga, kelas baptisan akan diadakan pada 31 hari bulan 1 jam 2 petang pada hari ini bertempat di kelas bangunan PKK. Semua calon-calon dikehendaki hadir dengan mengamalkan SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita terus bersama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita bertemu di ibadah atas talian minggu hadapan dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian, Tuhan memberkati. Dunia dan kita semua terkejut. Sehingga kita bertemu kembali di ibadah atas talian minggu hadapan